Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viana Wahyu Laura, mahasiswa semester 1 Program Studi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang input, output, serta mekanismenya. Ini merupakan tugas mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh Bapak Yusrizal Caniago, Eskom Mkom. Oke, input dan output merupakan elemen penting dalam sistem komputer bersama dengan CPU dan modul memori. Modul input dan output bertanggung jawab mengendalikan satu atau lebih perangkat eksternal, serta memfasilitasi komunikasi antara periferal dan bus sistem. Ada beberapa fungsi utama input dan output. Yang pertama, kontrol dan pengaturan waktu. Kontrol dan pengaturan waktu ini berperan sangat penting untuk sinkronisasi pengoperasian berbagai komponen dalam komputer. Yang kedua, pertukaran data. Pertukaran data ini melibatkan transfer data antara CPU dan modul input-output dalam bus data. Yang ketiga, pelaporan status. Input-output berfungsi melaporkan status perangkat ke CPU, menunjukkan apakah operasi tersebut berhasil atau tidak. Mekanisme input-output. Mekanisme input-output pada komputer merujuk pada proses penerimaan data dari luar ke dalam memori atau prosesor komputer. Ini yang disebut dengan input. Setelah itu pemrosesan data dan terakhir menyajikan kembali data yang telah diproses tadi dalam bentuk yang dapat digunakan oleh pengguna komputer. Nah, ini disebut dengan output. Ada dua teknik utama untuk operasi input-output. Yang pertama, input-output terprogram. Dalam teknik ini, CPU bertanggung jawab mengeluarkan dan mengeksekusi instruksi input-output. CPU mengeluarkan perintah input-output ke modul input-output yang kemudian melakukan operasi yang diperlukan. Namun, teknik ini dianggap kurang efisien karena dapat memakan waktu. Karena CPU harus menunggu modul input-output menyelesaikan tugasnya sebelum melanjutkan ke instruksi-instruksi berikutnya. Yang kedua ada teknik input-output yang digerakkan oleh interupsi. Dalam teknik ini, input-output bertanggung jawab mengeluarkan sinyal instruksi ke CPU. Setelah ia menyelesaikan tugasnya, CPU kemudian melanjutkan instruksi berikutnya sambil menunggu modul input-output menyelesaikan operasi yang sedang ia lakukan. Nah, teknik ini dianggap lebih efisien karena memungkinkan modul input-output dan CPU mengerjakan tugasnya secara bersamaan. Di awal saya sempat menyinggung tentang periferal dan bus system. Nah, apa sih periferal dan bus system tersebut? Periferal merupakan komponen perangkat keras yang memungkinkan komputer berinteraksi dengan dunia luar. Umumnya periferal dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perangkat input, perangkat output, dan perangkat penyimpanan. Perangkat input contohnya seperti mouse, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau perangkat output seperti printer, speaker, monitor, dan lain sebagainya. Sedangkan bus system merupakan sistem komunikasi yang mentransfer data antara komponen di dalam komputer dan dunia luar. Jadi bus system ini memungkinkan transfer data antara CPU dan perangkat periferal seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh-contoh perangkat input dan output yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, perangkat input, contohnya keyboard. Nah, keyboard ini merupakan papan yang berisikan huruf, angka, dan beberapa tanda baca yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer dalam bentuk karakter. Yang kedua, mouse. Mouse ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menggerakkan serta mengatur posisi kursor di layar komputer. Yang ketiga ada mikrofon. Jadi komputer tidak hanya dapat mengelola data dalam bentuk dokumen atau tulisan, melainkan juga dapat mengelola data dalam bentuk suara atau audio. Jadi mikrofon ini merupakan alat yang mengonversi suara menjadi sinyal elektrik.
digunakan untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Selanjutnya contoh alat output. Yang pertama itu ada monitor. Jadi monitor ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk gambar, teks, diagram, dan lain sebagainya. Yang kedua ada printer. Printer ini dapat mengeluarkan output dalam bentuk hard copy. Jadi perangkat output ini, printer ini dapat digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Yang selanjutnya speaker. Jadi nggak cuma dokumen dan foto, proses pengolahan input data komputer juga bisa menghasilkan output dalam bentuk suara. Nah, suara ini dikeluarkan melalui speaker. Itu dia pembahasan saya tentang input dan output serta mekanismenya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.